Firman sama Tuhan itu beda atau sama Beda oknumnya? dong. Sama seperti suara Bapak dengan tubuh Bapak kan beda. Cuman satu. Iya. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan dengan firman Tuhan itu beda. Namun satu. Firman kan kalau ini suara saya, di copy, di save, dikirim kemana, itu kan bisa kemana-mana. Tapi itu bukan saya. Loh, kalau Bapak bilang itu bukan Bapak ya, suara Bapak di save, di copy, isinya itu adalah makian terhadap presiden. Yang dicari Bapak atau itu? Yang dihukum Bapak atau kopiannya itu? Iya, tapi kan Nah, berarti saya. suara Bapak itu menyatakan diri Bapak. Direkam nih suara Bapak menghina presiden gitu kan. Yang ditangkap bukan kopiannya itu, Bapak yang ditangkap karena itu merupakan penyataan diri Bapak. Maafun, kan Tuhan mengutus. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa mesti pakai wong dia maha kuasa? Terus? Iya. Kenapa mesti pakai suaranya? Ya, ya gimana? Wong dia maha kuasa. Kenapa mesti ngutus suaranya sendiri? Oke. Kenapa Kan dia Bapak? kuasa Oke. bisa mengutus orang lain, bisa mengutus makhluknya, bisa mengutus siapa yang dia kehendaki. Karena itu ketetapannya, Pak. Dia dulu mengutus ya, dia dulu mengutus nabi-nabi, mengutus malaikat. Pada zaman akhir, dia mengutus firman-Nya sendiri. Ini tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2. Jadi Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki ketetapan untuk mengutus anaknya yang menjadi nabi, menjadi imam, menjadi raja. Dia tidak lagi mengutus manusia, sebab manusia itu semuanya telah gagal. Ini logika saya yang belum jalan ini. Kakak mengutus suara kakak, itu kan nggak apa ya, belum bisa dipahami Oke. itu. Bapak sekarang di mana? Saya di Pati. Oke, Bapak di Pati. Saya ini punya kehendak untuk ngobrol kepada Bapak, maka suara saya ini sampai di Pati. Suara saya kan ada di Pati. Ini saya lagi mengutus suara saya sama Bapak. Kenapa tidak logis? Kenapa tidak logis? Kalau saya punya kehendak untuk berdiskusi dengan Anda yang di Pati, ini mendengar suara saya. Ini saya sedang mengutus suara saya nih, sampai ke Pati, bahkan sampai ke 1.200 orang yang saya nggak tahu ini di mana saja. Suara saya sampai ke berbagai negara, berbagai kota. Gitu ya. Iya, Terus logis. iya sih, belum jalan logika saya. Gimana? Tuhan mengutus iya ya, belum paham saya, Mas. Tuhan Yesus mengutus utusan. Bukan. Tuhan Yesus adalah utusan. Oke. Dia utusannya dia sendiri, suaranya dia sendiri. Oke. Karena dia adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengutus rasul-rasulnya juga. Maka Yesus itu adalah utusan yang mengutus utusan. Utusan yang mengutus utusan itu punya kuasa. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Makanya Firman Yesus sendiri mengutus malaikat. suara ya. Kenapa? Maka firman itu apa? Suara, Firman itu perkataan Allah. perkataan. Pilih Tuhan Yesus, gimana? Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah utusan firman perkataannya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman yang diutus, jangan dibalik, Pak. Kalau Tuhan kebalik Yesus nanti gimana ini? Bapak udah kakek-kakek baru anak bayi, kan itu kebalik, Pak. Tuhan Jadi Yesus Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang diutus lalu jadi manusia. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang diutus untuk Jadi menjadi manusia. Jadi manusia. Nah, berarti ada firman yang tidak manusia. Firman itu memang bukan manusia, firman itu adalah Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan.
Makanya kenapa Yesus itu mengatakan dunia ini dijadikan oleh Dia. Sebab Dia adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang menciptakan langit siapa? Yesus atau siapa, Kak? Allah dengan firman dan rohnya. Iya, kan berarti langit, Berarti bumi itu Yesus firman. diciptakan oleh Yesus karena Yesus firman Allah. Iya, langit dan bumi itu kan bagian dari firman juga. Bukan, langit dan bumi hasil dari ciptaan, bukan bagian dari firman. Kok bagian dari firman? Gimana Bapak ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi Bersama-sama dengan manusia. Allah. Bukan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, masih blank saya. Kok blank? Kalau kan langit Oke. bumi, Kalau Bapak blank, nih ya, saya kasih tahu Bapak. Allah punya firman nggak Pak? iya, Allah itu berfirman. Oke, saya nggak tanya Allah berfirman, karena berfirman itu kata kerja. Saya tanya Allah memiliki kalam nggak? Atau memiliki sifat nggak? Memiliki firman nggak? Iya, 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 iya. Allah dengan sifatnya sama tidak? Allah dengan sifatnya Sama atau beda? ya, sifat itu diantara sebagian kecil dari Allah. Bagian dari Allah. Iya, Oke, berarti ada yang selain Allah di dalam dirinya kan, yaitu sifat-sifatnya. ada selain Allah dalam dirinya. Oh, kata Bapak tadi, sifat-sifat Allah itu adalah bagian dari diri Allah. Setuju tidak? Ya kan sifat, namanya itu sifat, bukan diri Iya. Allah, tapi antara Sifat Allah dengan Allah sama tidak? Sifat itu diantara yang sama dari Allah. Di antara yang sama itu maksudnya gimana? Sifatnya Kan Allah sifat itu Allah. ada di dalam diri Allah tidak? Allah maha besar, Allah juga maha Saya nggak nanya berfirman. itu. Sifat itu bukan itu Pak. Kalam, wujud, idam, bako, itu sifat-sifat Allah. Itu Asmaul Husna Pak. Iya, Oke. iya, iya, iya. Saya tanya Bapak, sifat 20 sifat Allah itu ada di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Ada dalam Allah. Di dalam diri Allah. Berarti ada sesuatu yang berbeda dengan Allah ada di dalam dirinya toh, yaitu sifatnya. Betul? Karena sifat Allah itu sama tidak dengan Allah? Belum paham saya. Iya, Bapak saja tidak mengenal Allah Bapak. Bagaimana Anda mau mengenal Allah saya? Ya toh. Allah itu maha wujud, idam, bapak, dan seterusnya itu. Iya, wujud kidam bako itu kan sifat-sifat Allah toh. Iya. Oke, Tapi simpelnya ya. Simpelnya ya, Bapak fokus ya. Ini Allah, ini ada sifat Allah. Allah dengan sifat Allah ini sama atau beda? Di antara yang sama dari Allah itu salah satu sifatnya. Di antara yang sama berarti ada dua yang berbeda dong. Tok, ya kan? Nah, ya udah, wujud itu salah satu dari sifat Allah. Idam salah Pertanyaan satu. saya, ini kan sifat-sifat Allah ada 20. Ini sifat Allah dengan Allah sama atau beda? Sifat itu bukan Allah. Oke, Tapi Allah berarti mempunyai- berbeda toh. Kalau sifat itu bukan Allah, maka di dalam diri Allah ada yang lain, yaitu apa? Sifat-sifatnya. Setuju toh? Boleh, boleh. Nah, ya sudah. Berarti Allah itu satu atau 21 dalam satu. Karena sifatnya ada 20. Sementara kami percaya kepada Tritunggal, Anda percaya 20 tunggal. Ya kan? Karena di dalam, berarti di dalam diri Allah ada 20 di dalam satu. Nah, itu. Kalau dikaitkan dengan konteks umpama ya, Oh, ini kenapa Bapak terjeda ini, Pak? Halo. hidup yang kekal. Oh maaf,
Ah, Hidup yang kekal adalah eh, mengenal Allah sebagai satu-satunya dan aku sebagai utusan. nggak ada tulisan kayak gitu di dalam kitab kami. Maaf, saya hafal. Kurang lebih seperti itu tapi kira-kira. Oke. Saya kasih tahu itu Yohanes 17 ayat 3. Allah di dalam iman kami, ya, Allah di dalam Ya. iman kami itu bukan Allah SWT. Karena Allah SWT itu tidak ada di dalam kitab kami. Allah SWT itu baru ada di Quran abad ke-7. Allah yang dimaksudkan di dalam iman kami itu adalah Bapa. Kami memanggilnya sebagai Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah dan mengenal firman Allah, yaitu Yesus yang telah diutus. Kalau Yesus tidak diutus, kita tidak kenal Allah. Sama seperti saya. Kalau suara saya tidak saya utus ke Pak Regar nggak kenal saya. Seperti itu. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang satu di dalam Allah. Allah yang benar itu adalah Bapa. Bukan Allah SWT. Kalau Nabi Musa itu utusan enggak? Musa itu manusia yang diutus. Kalau Yesus itu firman yang diutus. Ya kan? Berarti Yesus itu bukan manusia. Bukan, dia firman Allah. Baru jadi manusia. Kalau Musa itu manusia, baru jadi nabi. Seperti itu. Kalau disampaikan telah lahir anak Daud di kota Tuhan di Saya kota lupa. Daud. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Di situ Seorang anak maksudnya manusia. adalah Oke, mohon maaf Kak. Lain kali disambung. Masih Tuhan blank saya. memberkati. Siap. Aman Pak, tenang aja Pak. Nah,